Shalom. Shalom. Shalom jemaat yang terkasih. Ya, hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Pada pagi hari ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan pujian. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, memberkati hidupku. Kita mau naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ucap syukurlah kepadanya sebab Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang teramat baik dalam kehidupan kita. Dia yang selalu ada, apapun kondisi kita, apapun keadaan. Walau siapapun, walau saudara, walau orang tua anak kita meninggalkan kita, namun Dia
setia. Bersyukurlah kepada-Nya. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada-Nya dan memohon ampun atas segala dosa yang kita perbuat di hadapan-Nya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Bapa dalam hidup kami. Bahkan sampai detik ini pun Kau masih setia menemani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hanya ucapan syukur yang dapat kami sampaikan kepada-Mu. Kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat yang mendukakan hati-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Bapa untuk boleh masuk ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Amin. Ibadah ini akan ditahbiskan oleh hamba-Nya. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita mau menaikkan pujian Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya. Dia nobatkanlah pengasih abadi, di dalam darah lukanya kasih-Nya bersari. Malaikat tercengang melihat dahsyat-Nya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupku, sang maut dikalahkannya demi selamatku. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal menghalau maut. Kebaktian untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus,
dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, demikian nas pembimbing di ibadah ini. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan segala abad, marilah secara bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita untuk doa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang kami laksanakan di tempat ini dan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu juga Tuhan, kalau kami hari ini boleh melaksanakan ibadah, itu semua anugerah daripadamu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, sampai hari ini kami sangat merasakannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat pemerintah kami di dalam upaya penanggulangan penyebaran virus COVID-19 Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan, begitu banyaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, oleh TNI Polri Tuhan, juga BNPT, juga Dinas Kesehatan Tuhan, yang terus berusaha membatasi penyebaran virus COVID-19 Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah mereka semua Tuhan, di dalam tugas pekerjaan mereka. Engkau memberikan hikmat kepada mereka Tuhan di dalam tugas pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati keluarga mereka yang mungkin mereka tinggalkan dalam waktu yang cukup lama Tuhan, demi untuk menjalankan tugas mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua jemaat GMII Kasih Karunia yang berada di rumah masing-masing Tuhan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Engkau memberkati kami semua Tuhan, Engkau melindungi kami Tuhan, berikanlah kami kesehatan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, tuntun kami Tuhan, beri kami hikmat Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan boleh menjaga kesehatan kami masing-masing, boleh taat terhadap pemerintah kami yang membuat aturan mengenai kesehatan dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu Tuhan,
Berkatilah Tuhan negara kami ini di dalam pengelolaan ekonomi dalam kondisi saat ini Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan, semua bangsa di dunia ini Tuhan mengalami kendala Tuhan. Namun Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, Engkau pasti menolong kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, tuntunlah kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh keluar dari bencana COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang studi Tuhan, yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Tuhan memberkati guru-guru mereka, Tuhan memberkati anak-anak kami Tuhan, sehingga anak-anak kami dan guru-guru mereka Tuhan boleh bersinergi di dalam studi mereka Tuhan melalui online Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang berada di daerah-daerah pedalaman, di daerah perkotaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, penginjil, misionaris, Engkau memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka selalu dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berserah diri Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus yang menuntun kami, menguasai kami dari hari lepas hari Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, sekarang saatnya kita akan bermazmur bagi nama Tuhan, terambil dari Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai 10. Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Saya akan mulai dari perikop Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Kita mau memuji Tuhan, api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kita semua untuk bangkit sebagai gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja.
terima kita. Gunakan semua senjata Allah, lepas Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Nyatakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Nyatakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Yesus Raja. Ya, hanya Yesuslah Raja yang berhak ditinggikan dan diagungkan. Dialah yang layak menerima penyanjungan kita. Mari jemaat yang terkasih, kita mau masuk ke dalam ruang penyembahan. Kita mau menyanjung Allah yang maha tinggi. Sebab dialah imam besar agung kita. Hanya dialah yang layak disanjung melebihi yang lain. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan
Kristus yang layak menerima segala pujian, segala hormat pengagungan kita. Sembahlah Dia. Mari naikkan penyembahan-Mu. Sebab Kau besar, Kau sungguh besar, teramat besar. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Engkau besar. Kau yang layak ditinggikan, layak diagungkan, Engkau besar. Kau Allah yang teramat besar. Oh, Kau yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kami mengaminkan pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu sebagai penyembahan kepada Allah kami yang hidup, Allah kami yang maha besar. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Yang kami kenal, yang kami sembah seumur hidup kami. Yang daripadanya kami berpengharapan, yang daripadanya kami diselamatkan. Di ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, kami rindu kebenaran firman Tuhan. Sungguh boleh memberkati kami. Urapilah hamba-Mu, berkati jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya masing-masing kami diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami mengerti tugas yang Engkau embankan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa apapun yang mempengaruhi kami. Sehingga kami tidak fokus kepada kebenaran firman-Mu. Kami tidak mengerti kepada kebenaran firman-Mu. Segala sesuatu yang mengganggu konsentrasi kami, kami tolak dalam nama Yesus. Berfirmanlah Bapa yang maha baik. Kuasalah hamba-Mu ya Bapa. Lalu Tuhan ampunilah dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari Kamis ini kita boleh beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Namun izinkanlah saya membacanya. Ayat yang pertama dan setelah itu ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan di ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Terpujilah nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, yang berbahagia mereka merenungkan bagian firman Tuhan ini, dan juga yang melakukannya tiap-tiap hari dalam hidupnya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kebenaran firman Tuhan di ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, dapatkah kita membayangkan seandainya engkau dan saya adalah bagian daripada murid-murid Yesus pada waktu itu. Lalu Yesus mengumpulkan para muridnya di satu tempat, mempersiapkan mereka untuk berpisah dengan dia. Lalu sangat menarik, tiba-tiba Yesus terangkat ke surga secara perlahan-lahan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau mengatakan kepada saudara, Yesus terangkat ke surga secara perlahan-lahan. Sambil Yesus naik ke surga menuju atas saudara, lalu semua murid-muridnya mengikuti Yesus dengan pandangan yang kasat mata. Mereka terus memandang kepada Yesus, lalu Yesus menghilang secara perlahan-lahan. Saudara, mengapa saya katakan ini sangat menarik? Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang pertama disaksikan dengan kasat mata oleh semua murid-muridnya. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa ini bukan peristiwa yang fiktif. Ini bukan peristiwa yang bohong, ini bukan peristiwa yang hoaks, tetapi fakta yang sesungguhnya di hadapan para murid-muridnya. Yesus naik secara perlahan-lahan. Lalu apa hal yang sangat menarik? Pada waktu dia naik, saudara, dia memberikan janji bahwa Yesus akan datang sama seperti dia naik. Kapan waktunya? Alkitab mengatakan kita tidak pernah tahu. Kapan lamanya kita tidak pernah tahu. Tetapi yang kita yakini, yang kita amini adalah bahwa dia pasti akan datang. Hal yang menarik lagi adalah bahwa kenaikan Yesus
disertai dengan penugasan yang sangat jelas. Sangat jelas penugasan itu, saudara-saudara. Penugasan itu adalah memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi dari semua karya kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Lalu hal yang sangat menarik lagi adalah bahwa tugas ini diberikan, perhatikan, tidak secara kolektif, tetapi tugas ini diberikan secara personal. Kamu akan menjadi saksiku. Artinya Alkitab mengatakan kepada kita, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus menjadi saksi Kristus. Saudara, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Artinya bahwa Alkitab mengajak kita, siapapun kita, supaya kita bisa menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Bahkan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat sulit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah yang menjadi syarat bagi kita agar kita bisa bersaksi bagi kemuliaan Kristus? Apa syarat yang harus ada pada kita supaya kita bisa menjadi atau kita bisa bersaksi bagi kemuliaan Kristus? Yang pertama, saudara, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah seorang saksi adalah seorang yang melihat, seorang yang memiliki pengalaman-pengalaman pribadi, merasakan secara pribadi apa, bagaimana, siapa yang dia saksikan. Sekali lagi, seorang yang mau bersaksi adalah seorang yang melihat, mengalami, merasakan secara pribadi apa, bagaimana, dan siapa yang harus dia saksikan. Saudaraku, jikalau seandainya saat ini kita ada di dalam ruang persidangan di dunia ini, lalu seorang saksi diperhadapkan di persidangan itu, maka seorang hakim akan bertanya kepada saksi ini, saudara saksi, apakah saudara melihat secara langsung? Apakah saudara mengalami secara langsung? Atau apakah saudara merasakan secara langsung terhadap semua kesaksian yang akan saudara sampaikan? Seandainya si saksi itu menjawab tidak melihat, tidak mengalami, bahkan tidak ada hubungan secara pribadi dari segala hal yang akan dia saksikan, maka hakim akan mengatakan dia seorang saksi yang sedang berbohong. Hoax, saksi palsu. Hari ini maka kita belajar seorang saksi adalah seorang yang mengalami, melihat dan merasakan secara pribadi apa, bagaimana, dan siapa yang akan dia saksikan. Seorang saksi bukanlah seorang reporter. Seorang reporter, saudara, dia hanya menyampaikan berita tentang siapa, bagaimana. Seorang reporter hanya menyampaikan apa yang dialami orang lain dan dia menyampaikan berita itu. Tetapi seorang saksi, dia tidak hanya menceritakan tentang orang itu, tetapi dia terlibat dengan orang itu, melihat orang itu, merasakan bersama-sama dengan orang itu. Inilah yang terjadi kepada murid-muridnya pada waktu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3,5 tahun mereka ada bersama dengan Tuhan Yesus. Tentunya mereka adalah saksi yang hidup, saksi langsung dari semua peristiwa karya kehidupan Tuhan Yesus. Dari mulai Tuhan Yesus memanggil mereka menjadi murid-muridnya, sampai akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga. Para murid inilah yang menjadi saksi langsung dari semua karya pengajaran penderitaan Tuhan Yesus sampai kepada kenaikan dan sampai kepada kebangkitannya. Saudara, ada masa-masa
yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ada juga masa-masa yang sangat menyedihkan. Cerita ini seperti satu anti klimaks, di mana mereka sebenarnya menginginkan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, membela mereka, memulihkan kerajaan Israel. Tetapi cerita ini menjadi satu anti klimaks pada waktu Tuhan Yesus pada akhirnya sungguh-sungguh secara nyata meninggalkan mereka. Saudaraku, tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, tugas yang sangat jelas. Kamu akan menjadi saksiku. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Saya percaya, jikalau saudara mengatakan bahwa saudara adalah seorang Kristen, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan saudara seorang yang sudah sungguh-sungguh bertobat di dalam Kristus, tidak ada kata lain selain daripada saudara harus menjadi saksi Kristus. Bersaksi tentang siapa yang telah menyelamatkan saudara. Bersaksi tentang pribadi yang sudah menolong saudara. Bersaksi tentang pribadi yang sudah menghibur saudara. Yang memberikan berkat-berkat kepada saudara. Yang ada bersama dengan saudara dalam segala situasi dan kondisi apapun. Namun saudara, yang sangat disayangkan adalah ada begitu banyak orang yang bersaksi di rumah Tuhan. Sesungguhnya mereka tidak bersaksi, tetapi mereka sedang merangkai kata-kata yang indah. Mereka tidak menceritakan apa yang mereka alami bersama dengan Yesus, tetapi mereka sedang menyaksikan apa yang mereka kerjakan untuk Tuhan. Saudara, yang sangat miris adalah bahwa seorang saksi tidak hidup seperti apa yang dikehendaki oleh Yesus. Bukankah pada waktu kita bersaksi sebenarnya kita sedang menceritakan tentang siapa diri kita? Banyak orang yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bahasa orang yang bersaksi tentang kasih Tuhan. Tetapi sesungguhnya dia tidak pernah menikmati kasih yang daripada Allah. Dan terus terang, bagaimana dia men-share, bagaimana dia membagi kasih kepada orang lain. Sementara dia tidak menikmati kasih yang daripada Kristus. Seorang saksi harus sesuai hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Integritas hidupnya adalah integritas yang sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan di hadapan banyak orang lain. Jikalau kita mengingat bagaimana jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yang mengatakan bahwa akhirnya jemaat ini bertumbuh dan mereka disukai oleh semua orang. Saudara, tahukah engkau apa intinya? Intinya cuma satu, mereka mempunyai integritas hidup yang sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan. Pola hidup mereka, cara bicara mereka, semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Saudara, seorang pengkhotbah dia sedang bersaksi. Seorang penginjil dia sedang bersaksi. Seorang pendoa syafaat sebenarnya dia sedang bersaksi. Dan saudara, seorang pelayan Kristus, entah dia menjadi tim altar, entah dia seorang pemuji, entah dia seorang pemain musik, sesungguhnya dia sedang bersaksi. Apa yang saya mau katakan pada hari ini kepada saudara? Bagaimana mungkin engkau bisa menyaksikan karunia-karunia yang Allah berikan kepadamu sementara hidupmu tidak seperti yang Tuhan kehendaki? Hidup kita banyak kali menyusahkan orang lain. Kata-kata kita banyak kali tidak memberkati orang lain. Pola pikir kita, keputusan-keputusan kita tidak dipengaruhi oleh Roh Kudus. Sehingga setiap kali kita tampil di depan banyak orang, seakan-akan hidup kita berbeda 180 derajat di gereja dan di komunitas kita di luar gereja. Saudaraku, dalam satu perjalanan, seorang suami sedang membawa sebuah mobil, di sebelahnya ada istrinya. Dalam kecepatan yang sedang, dia membawa mobilnya. Sambil dia memuji Tuhan dengan amat sangat santai. Ya, hatinya sedang dipenuhi oleh kesukaan yang daripada Allah. Lalu dia membawa mobil ini, saudara. Dia sedang bercerita hal-hal yang indah bersama dengan istrinya. Dengan kecepatan yang sedang. Tiba-tiba saudara, dari belakang mobil itu menyalip sebuah mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia sangat kaget. Tiba-tiba dia memelankan kecepatan
mengurangi kecepatan mobilnya. Tetapi pada waktu dia mengurangi kecepatan mobilnya, refleks saudara, dia menurunkan kaca mobilnya, dia keluarkan tangannya, dia katakan, sialan kau, kurang ajar kau, turun. Saudara, sang istri melihat suami sudah mulai tidak terkontrol. Lalu sang istri katakan kepada suaminya, "Pa, minggir sedikit. Kita minggir yuk, berhenti sebentar." Suaminya mengatakan demikian, "Ma, kamu lihat aku lagi marah. Aku lagi emosi dan kamu masih bisa tersenyum." Istrinya katakan, "Pa, minggir sebentar. Hentikan mobilmu, kita minggir sebentar." Lalu saudara, suaminya menyetujui, akhirnya dia memutuskan minggir. Waktu minggir, ya, di pinggir jalan, suaminya keluar, istrinya menarik tangan suaminya. Lalu istrinya menarik mereka untuk berdiri pas di belakang mobil. Lalu istrinya katakan, "Pa, baca di belakang mobilmu." Saudara, ternyata kalimat itu adalah kalimat pilihan suaminya. Pada waktu istrinya mengatakan membeli mobil itu, "Pa, rasanya mobil ini enak ya kalau ditulis tulisan-tulisan yang bisa menggembirakan." Saudara, tulisan di belakang mobil itu apa? Tersenyumlah. Yesus mengasihi engkau. Saudara, bukankah hidup kita seringkali seperti itu? Kita hanya menjadi seorang Kristen di dalam gereja. Kita hanya menjadi orang-orang yang baik di lingkungan orang-orang yang baik. Bagaimana terangmu dapat kelihatan jikalau engkau ada di komunitas anak-anak terang? Terangmu tidak ada kelihatan. Saudara, kita harus belajar kebenaran firman Tuhan, di mana kita bisa diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pola pikir kita, lifestyle kita, cara bicara kita, kita harus bisa menggarami situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Saudara, garam tidak untuk mengasinkan, tetapi garam untuk membuat makanan itu menjadi nikmat. Saudaraku, apakah engkau sudah mengalami kasih Tuhan? Apakah engkau sudah hidup bersama dengan Kristus? Apakah engkau sudah terendam di dalam kebenaran firman Allah, sehingga engkau bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang lain? Saudara, dengar firman Tuhan ini. Matius pasal 5 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Pada waktu perbuatanmu yang baik terlihat, maka orang akan datang kepada Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang kedua, bagaimana kita bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Ingat, seorang yang bersaksi, kesaksiannya harus berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya, semua kesaksiannya, semua kata-katanya, semua kalimatnya, semua gaya hidupnya adalah Kristosentris. Tidak boleh egosentris. Semua para saksi harus menceritakan semua tentang siapa Yesus. Sehingga di dalam ayat yang pertama ini, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama dikatakan tadi, tentang berbicara tentang Theophilus ini, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan demikian, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat." Semua tentang Yesus, semua cerita tentang Yesus, semua pikiran tentang Yesus, semua gaya hidup tentang Yesus. Saudaraku, bukankah banyak orang yang bersaksi, tetapi sesungguhnya dia sedang tidak menceritakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidupnya. Tetapi dia sedang menceritakan apa yang dia kerjakan untuk Tuhan.
Kalau kita menyimak, begitu banyak orang yang bersaksi. Begitu banyak orang yang mengatakan, saya, aku. Lebih banyak namanya, lebih banyak kata saya daripada kata Tuhan. Daripada nama Yesus diberitakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan apa kata firman Tuhan ini dalam pengalaman Rasul Paulus sebagai seorang saksi. 2 Korintus pasal 4 ayat yang kelima mengatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara, bagian firman Tuhan ini begitu luar biasa. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan perhatikan, kami hanya sebagai hamba-Mu, itu pun hanya karena kehendak Kristus. Engkau tidak berhak untuk menceritakan tentang siapa dirimu. Engkau tidak berhak untuk menceritakan berapa banyak jiwa yang kau bawa kepada Tuhan. Engkau tidak berhak untuk menceritakan hebatnya engkau melayani. Engkau tidak berhak untuk menceritakan bahwa engkau punya karunia ini, karunia itu, karunia ini. Dan semua orang memuji engkau. Engkau tidak berhak sama sekali. Saudara, hari ini Alkitab sedang menyadarkan kita. Jikalau pada akhirnya banyak orang yang mengenal engkau, itu bukan tujuan. Tujuanmu adalah tetap setia, bersaksi tentang Yesus, memberitakan siapa Yesus. Lalu bagian firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, Galatia pasal yang pertama ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. 2 Timotius pasal 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Saudara, siapa yang kau ceritakan selama ini? Siapa yang kau banggakan selama ini dalam hidupmu? Bahkan pada waktu engkau menceritakan keberhasilan anak-anakmu, engkau tidak menceritakan bahwa itu adalah karena Kristus, karena anugerah Tuhan. Tetapi engkau lebih banyak mengatakan, ya maklum, memang dari keturunan kami adalah keturunan orang-orang yang pintar. Opungnya adalah profesor, sampai kepada anak pertama dokter, anak kedua insinyur, anak ketiga ini dan segala macam. Dan wajarlah kalau kami memang satu keluarga, bahkan mantu-mantunya pun semua bertitel. Sampai kepada cucunya, kalau akhirnya cucu-cucunya dapat beasiswa sampai ke belahan bumi. Itu karena apa? Memang keturunan kami adalah orang-orang yang pintar. Pertanyaan saya, di mana Yesus? Di mana Yesus yang memberkati hidup? Sudahkah engkau menceritakan Yesus yang membuat engkau berhasil? Sudahkah engkau menceritakan Yesus yang menyembuhkan engkau, yang membuat engkau sukses dalam perjalanan hidup? Siapa yang Anda ceritakan pada waktu Anda bersaksi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tidak berhak menceritakan sedikit pun tentang diri kita. Bahkan kadang-kadang saya miris, banyak para pembicara-pembicara yang pertama kali diundang di satu tempat untuk berkhotbah, saudara. Dia mulai memperkenalkan dirinya. Pertama dia memperkenalkan diri, nama saya ini, istri saya ini, anak saya sekian. Bapak ibu saudara, anak pertama saya sekolah di sini, anak kedua saya sekolah di sini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kami. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kami rumah. Kami tinggal di tempat yang agak mewah sedikit, Bapak ibu saudara. Kami seperti ini, kami seperti itu. Dia lupa berkhotbah. Dia lupa menceritakan tentang Yesus. Bahkan saudara, lebih banyak dia memperkenalkan siapa dirinya daripada dia bercerita tentang siapa Yesus. Saudaraku, mari kita mengintrospeksi diri kita. Siapa yang engkau perkenalkan selama ini? Jangan soli ego gloria, tetapi soli deo gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Hal yang ketiga dan yang terakhir adalah
Jikalau kita mau bersaksi untuk kemuliaan Kristus, seorang saksi peduli dengan masalah-masalah sosial. Mengapa saudara saya katakan demikian? Saudara perhatikan bahwa dunia ini tidak akan pernah lebih baik. Dunia ini tidak akan pernah lebih suci. Dunia ini tidak akan pernah lebih baik. Dosa akan terus bertambah, dosa akan terus bertambah, dosa akan semakin bertambah. Ketakutan demi ketakutan begitu luar biasa. Saudaraku, dulu kita tidak mengenal yang namanya COVID-19. Dulu kita mengenal MERS. Dulu juga setelah MERS ada virus yang lain ya. SARS, ada flu burung lagi. Lalu saudara, saat ini kita diperkenalkan dengan yang namanya corona. Namanya cantik Bapak Ibu, tetapi gigitannya berbisa. COVID-19, orang semakin mengalami ketakutan. Jikalau kita menyaksikan apa yang dikatakan oleh murid-murid kepada Yesus, mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, wajar mereka bertanya kepada Yesus pada waktu itu. Mengapa? Karena mereka berada dalam tekanan Romawi pada waktu itu. Mereka berada dalam penyiksaan Romawi pada waktu itu. Banyak orang yang disalibkan dan para sejarawan mengatakan ada ribuan orang yang disalibkan pada waktu itu. Mereka mati dengan secara tidak manusiawi. Ketakutan ini begitu luar biasa bagi mereka. Mereka mau kerajaan Israel dipulihkan oleh Tuhan. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Saudara, apa yang sangat menarik? Yesus tidak mengatakan, iya, aku akan memulihkan. Kamu tenang ya, aku akan memulihkan. Kamu tenang, tidak. Tetapi Yesus mengatakan hal yang seperti ini. Perhatikan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Yesus mengatakan dengan singkat, engkau tidak perlu tahu. Saudara, di sekitar kita menyaksikan begitu banyak masalah-masalah sosial yang sungguh menggelitik kita, bahkan menakutkan. Ada orang Kristen yang tidak peduli dengan masalah-masalah sosial di sekitarnya. Ya sudahlah, itu urusan keluarga mereka. Ya sudahlah, kita tidak usah menasihati mereka. Gak usah ikut campur saudara. Hati kita begitu tenang. Tapi bukankah Tuhan sedang berbicara kepada kita? Di mana roh itu? Di mana roh yang mengajarkan engkau dan mengajak engkau, mengharuskan engkau untuk bersaksi tentang Yesus di masa-masa yang sangat sulit? Ada orang Kristen dalam ketakutan yang sangat luar biasa, lalu berseru dalam berdoa dan terus berdoa. Tetapi selain berdoa, mereka juga tidak melakukan hal yang lain kecuali mencari jawaban kapan Tuhan datang. Saudara, kita tidak perlu tahu kapan Tuhan datang. Sungguhpun banyak orang yang menanti-nantikan. Bahkan ada orang yang memprediksi Tuhan datang sekian, kapan tanggal sekian. Tetapi yang datang bukanlah Tuhan, tetapi yang datang adalah polisi menangkap mereka. Saudara, hari ini engkau harus peka terhadap masalah-masalah sosial. COVID-19, saudara, seakan-akan orang tidak takut lagi terhadap virus ini. Tetapi ada ketakutan yang lain. Ketakutan yang lain adalah COVID-19 ini menimbulkan masalah ekonomi. Orang berteriak, mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa hidup, mereka tidak bisa bekerja. Lalu di sekitar mereka ada begitu banyak para perampok. Ini ketakutan demi ketakutan. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, tetaplah menjadi saksi. Jangan tidak peduli, karena alam mengizinkan engkau ada di dunia yang hitam ini, di dunia yang gelap ini, untuk menjadi murid dan bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus. Saudara, seorang Kristen yang sejati adalah seorang yang bisa mampu dan menyaksikan kasih Kristus. Seorang Kristen yang sejati adalah seorang Kristen yang diubahkan oleh pola pikirnya. Seorang Kristen yang sejati adalah seorang yang selalu menceritakan siapa Yesus tanpa harus memperhatikan siapa dirinya. Seorang Kristen yang sejati peduli terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitar mereka. Saudara, mari. Tidak ada hal yang paling mulia dalam hidup ini
selagi engkau dan saya masih hidup. Sekali lagi saya katakan, tidak ada hal yang paling mulia dalam hidup ini kecuali engkau dan saya masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan siapa Yesus. Jangan terlambat, pergunakan waktu ini karena waktu ini sangat sempit. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita di ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kebenaran firman-Mu sudah memberkati kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Dan teruslah berbicara kepada kami melalui kuasa Roh Kudus. Nyatakanlah kuasa-Mu atas umat-Mu. Sehingga melalui kuasa itu, seluruh umat-Mu boleh bercerita, bersaksi tentang siapa, apa, dan bagaimana karya Tuhan Yesus di dalam perjalanan hidup mereka. Alangkah sedihnya kami Tuhan, jikalau sepanjang hidup kami tidak pernah menceritakan siapa Yesus kepada banyak orang lain. Tuhan, kiranya Engkau mengingatkan kami akan tugas yang mulia ini. Menceritakan tentang Yesus di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit ini. Bahkan di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Ketakutan demi ketakutan ada. Tetapi pada waktu Yesus diberitakan, damai sejahtera Allah turun atas mereka. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Bila sudah mempersiapkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini yang boleh menguatkan kami, yang boleh menyadarkan kami dan boleh menegur kami untuk boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah sekolah, dimanapun kami berada. Tuhan, sekarang saatnya kami akan mengumpulkan persembahan, memberikan yang terbaik lagi untuk-Mu Bapa. Biarlah Engkau berkati tiap-tiap rupiah yang boleh dikumpulkan untuk boleh memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh sukacita kami akan memberi. Amin. Seumpama Jehovah di mata
menutup ibadah ini, Bapak Ibu Jemaat, kita mau menyanyikan pujian bila zaman ini lalu pada hari kiamat. Bila sangkakala Allah terdengar, bila bunyi sangkakala, biarlah namaku dipanggil, aku ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita saat teduh. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita.